Ya. Jadi di situ termuat ada 8 IKU, indikator kinerja utama. Lah kebetulan, ya bukan kebetulan, sebenarnya walaupun program itu yang MBKM itu dimunculkan baru beberapa tahun belakangan ini, sebenarnya semenjak berdiri itu APN Surakarta itu sudah menerapkannya. Masalahnya gini, di 8 standar itu kan diantaranya, misalnya begini, diantaranya bahwa lulusan mendapat pekerjaan yang layak. Hampir lulusan yang di APN Surakarta itu ya bekerjanya di pelabuhan. Banyak yang misalnya di PT Spil, di Pelindo dan macam-macam. Jadi banyak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami Amin. sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut menandai, menghormati, mengayu bagyo dinyatakannya 9 perguruan tinggi swasta PTS sebagai yang terbaik tahun 2021 oleh LLDK 6 Jawa Tengah, antara lain anugerah MBKM, Pak ya. MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Iya. Salah satu yang mendapat penghargaan adalah Akademi Pelayaran Nasional Surakarta. Saya sudah bersama dengan Direktur Akademi Pelayaran Nasional Surakarta, Bapak Dr. Andes Hardi MPD. Apa kabar, Pak? Baik. Sehat. Pertama saya ucapkan selamat karena Akademi Pelayaran Nasional Surakarta termasuk 9 dari PTS yang tahun 2021 ini dinyatakan pantas menerima anugerah Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM. Kampus Merdeka. Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM. Iya. Saya baru saja bicara dengan Kepala LSDikti 6 Jawa Tengah, Profesor Dr. Muhammad Zainuri. Beliau mengatakan ya memang itu hasilnya yang terbaik tahun 2021 di Jawa Tengah itu gitu. Jadi itu clear, resmi gitu ya. Nah, sekarang Pak Hardi, apa bisa diceritakan sejarah APN, Akademi Pelayaran Nasional yang berada di Surakarta, ya. Pertanyaan saya yang pertama adalah mengapa Akademi Pelayaran didirikan di Surakarta yang jauh dari laut? Bagaimana kalau mahasiswa akan menjalankan kegiatan praktek? Monggo, Pak Hardi. Ya, terima kasih Bapak. Jadi begini, Akademi Pelayaran Nasional Surakarta itu berdiri pada tahun 2003. Tapi operasionalnya 2004 karena waktu itu SK yang dari Dirjen Dikti itu turunnya September, jadi belum bisa menerima mahasiswa. Maka tahun 2004 baru operasional. Lah kalau yang tadi pertanyaan, kenapa kok APN perguruan tinggi pelayaran kok didirikan di Solo atau di Surakarta? Memang banyak Pak yang bertanya seperti itu. Tapi kami memandangnya tidak seperti itu. Kebetulan
perguruan kami, perguruan tinggi pelayaran APN Surakarta itu sampai saat ini kan fokus pada pengelolaan pelabuhan. Jadi di pelabuhan, jadi sebenarnya sebenarnya itu yang dipelajari itu ya ada di daerah, misalnya di wilayah Surakarta, misalnya Bea Cukai, terus ada seperti Solo ada pendaring petik emas itu misalnya ada di Surakarta sebenarnya. Jadi walaupun perguruan tinggi pelayaran, tapi untuk APN Surakarta belum sampai belum mendidikan yang menjadi nakoda atau menjadi pelaut-pelaut yang berlayar seperti itu. Jadi fokus hanya pada pengelolaan di pelabuhannya seperti itu. Demi peternakan keamanan, berkarya untuk negara, cerdaskan bangsa, maju mahasiswa, amalkan Pancasila. Jadi fokus pada manajemen lah kira-kira begitu Pak ya? Betul ya, fokus di situ. Jadi manajemen tetapi pelayaran. Iya. Iya. Nah, kemudian juga menarik Pak. Ini tadi juga saya tanyakan kepada Pak Kepala LLDikti, mengapa justru yang menjadi juara ini banyak yang berasal dari bukan dari dari ibu kota provinsi misalnya. Ini yang menang kan ada Karanganyar, Cilacap, Solo, ada 2 dari Solo. Nah, apa sebenarnya yang sudah dilakukan di APN ini, Pak? Begini Bapak, kami memandang bahwa perguruan tinggi itu bisa berhasil apabila apalagi kan sekarang sudah ada namanya MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi bolak-balik. Jadi di situ termuat ada 8 IKU, indikator kinerja utama. Lah kebetulan, ya bukan kebetulan, sebenarnya walaupun program itu yang MBKM itu dimunculkan baru beberapa tahun belakangan ini, sebenarnya semenjak berdiri itu APN Surakarta itu sudah menerapkannya. Masalahnya gini, di 8 standar itu kan diantaranya, misalnya begini, diantaranya bahwa lulusan mendapat pekerjaan yang layak. Hampir lulusan yang di APN Surakarta itu ya bekerjanya di pelabuhan. Banyak yang misalnya di PT Spil, di Pelindo dan macam-macam. Jadi banyak sekali. Terus misalnya mahasiswa mendapat mendapat pengalaman di luar kampus. Perlu saya sampaikan bahwa di APN itu kan 3 tahun ya. Di semester 6 itu 1 semester itu anak kami itu kalau di tempat yang lain itu namanya magang ya. Tapi di tempat kami namanya berada, itu hampir 1 semester itu berada di perusahaan pelayaran. 8 semester berada di 1 semester berada di perusahaan pelayaran. Artinya betul-betul taruna, sebutannya kami taruna, itu betul-betul mendapatkan mendapatkan pengalaman yang betul-betul luar biasa. Itu di semester 6 yang 1 semester. Sebelumnya juga kita kerjasama, artinya ya kalau namanya KKL lah itu ke Bea Cukai, ke Pelindo dan macam-macamnya. Jadi terus kami juga sering menghadirkan praktisi. Praktisi itu pimpinan yang misalnya pengelolaan pelabuhan bisa dari kemarin saja itu baru tanggal 30 pada kuliah perdana kami mendatangkan KSOP. Itu dari Probolinggo. Jadi beliaunya datang memberikan materi tentang ya bagaimana pelabuhan itu dan seterusnya. Ya,
Terus praktisi juga mengajar di kampus misalnya ya, kampus. Jadi betul-betul datang datang ke kampus betul seperti itu. Ya, Pak. Jadi kalau fokusnya di pelabuhan ya, walaupun bersifat manajerial, tapi prakteknya tetap tadi magangnya di pelabuhan-pelabuhan kalau begitu, Pak. Betul, mayoritas hampir 90% magangnya di pelabuhan. Dan kami pun untuk mendukung itu sudah kerjasama dengan apa namanya instansi-instansi yang ada di pelabuhan baik negeri maupun swasta yang sudah apa namanya kerjasama yang ada MOU-nya itu hampir sekitar 20-an lah kira-kira baik negeri maupun swasta. Misalnya kalau swasta misalnya PT Adiguna Putra Cabang Banten, PT Dharma Lautan Utama. Kalau yang miliknya kan seperti Pelindo itu kan miliknya apa namanya pemerintah misalnya. Ya. Demi peternakan karangan, berkarya untuk negara, cerdaskan bangsa, maju mahasiswa, amalkan Pancasila. Dan langkahmu menuju. Nah, kalau mahasiswa, Pak, ini dari mana saja yang datang ke Solo untuk kuliah ini? Kebetulan mahasiswa itu Nusantara kebanyakan ya kalau kebanyakan apa namanya ya sekitar tapi dari Papua juga ada karena kita juga kerjasama dengan apa namanya Kabupaten Sarmi, Timika. Jadi untuk taruna yang dari Papua saat ini mungkin ada sekitar 50-an, Ya. misalnya Papua. Tapi dari Aceh juga ada, dari Sumatera, dari Medan juga ada. Jadi luas makanya. Jadi sangat sangat ini ya. Nah, kira-kira apa daya tariknya, Pak? Apakah karena kuliah di Solo itu maka apa yang dari berbagai tempat di luar Jawa itu suka gitu? Mungkin melihatnya begini, Pak. Jadi sekarang kan zaman teknologi itu kan apanya kan kita bisa melihat dari web saja kan sudah bisa terlihat. Artinya oh begini ternyata kan APN juga kalau kita buka itu kan juga sangat menarik dari akreditasinya, institusinya ya lumayan bagus, akreditasi apa namanya prodinya juga bagus, kegiatannya kan bisa dilihat di situ. Misalnya sekarang kalau misalnya ada calon misalnya membuka katakanlah menulis saja Akademi Pelayaran Nasional Surakarta, itu nanti bisa terlihat semua. Ya, Nah, ya. itu menunjukkan bahwa APN dianggap ya barangkali dari Ya. luar itu ya kualitasnya bagus lah. Tapi memang terbukti kemarin kan untuk mendapatkan juara 1 untuk kategori apa namanya dari akademisi kan juga tidak mudah gitu loh. Memang Ya. betul-betul dilaksanakan seperti itu. Ya. Demi peternakan karangan, berkarya untuk negara, cerdaskan bangsa, maju mahasiswa, amalkan Pancasila. Dan langkahmu menuju. Nah, ini para alumninya sekarang bekerja di mana, Pak? Alumni banyak, ada yang di PT Adiguna Putra Cabang Banten, Dharma Lautan
Utama, PT Logistik, ada yang PT kayak banyak lah apa namanya, yang kan kita punya ininya ya, ada penelusuran yang tersendiri. Jadi kalau yang sudah bekerja di mana, baik di mana itu kan mengirimkan apa namanya alamatnya seperti itu. Jadi apa namanya ya, terserah tadi gitu. Ya. Jadi ada tim yang menangani itu. Institut Teknologi Telkom Purwokerto, penyelenggara pendidikan teknik, unggul dalam pengembangan sains teknologi dan teknik berbasis telematika. Kalau di lembaga yang sejenis, yang pendidikannya sama dengan APN Surakarta ini di Jawa Tengah banyak nggak, Pak? Di Jawa Tengah, kalau Jawa Tengah bagian timur cuma APN Surakarta. Tapi Ya. kalau Jawa Tengah yang Semarang itu, yang negeri itu ada BPLP, PIP, sama Polimarin. Itu yang negeri. Yang PIP itu di bawah Perhubungan, yang PIP itu di bawah Kemendikbud. Nah, terus yang swasta itu ada AMNI, ada Akvelni, ada 2. Jadi Ya. di Semarang ada 4, Ya. tapi di Solo cuma 1. Kalau di Solo ini hanya menyiapkan manajemennya di pelabuhan, jadi tidak ada yang sampai jadi tenaga yang berlayar di kapal-kapal asing gitu, tidak ada, Pak ya? Ya, kami fokusnya tidak ke situ. Tapi walaupun ya ada Ya. juga taruna kami yang berlayar. Ada juga sih, tapi nggak tahu. Tapi secara kompetensi sebenarnya dia adalah yang ngatur, malah justru yang ngatur pelaut itu justru malah dari kami, dari yang manajemen seperti itu. Ya. Demi peternakan karangan, berkarya untuk negara, cerdaskan bangsa, maju mahasiswa, amalkan Pancasila, dalam langkahmu menuju. Nah, Pak, bagaimana tenaga-tenaga di bidang pelayaran pada khususnya di bidang kemaritiman pada umumnya di Indonesia, kan kita ini negara maritim, apakah tenaga-tenaganya itu sudah memadai atau belum Betul. sekarang? Ya kan, untuk tenaga dosen itu kan kami ada standarnya ya, minimal S2 dulu. Itu kan yang standar dari ini, dan kami pun betul-betul. Jadi kalau tidak S2 tidak bisa masuk. Nah, kami hanya punya strategi kami selalu bekerja sama. Misalnya kan saya sampaikan bahwa kita selalu bekerja sama dengan dunia pelayaran atau ya perusahaan-perusahaan yang ada di pelabuhan. Lah nanti jadi bisa saja tenaga praktisi yang itu kan praktisi itu aktif di misalnya di pelabuhan atau di mana seperti itu. Itu kan bisa datang. Nah, suatu saat misalnya khusus yang kompetensinya pelayaran, ya kami minta itu turun Ada beberapa, misalnya tak contohkan dosen, tapi mantan orang penting saya. Dulu ada dari ASDP Jakarta, itu orang tergolong ya orang nomor 1 katakanlah. Kan purna usianya kan masih 50 berapa, padahal dosen itu kan bisa sampai dengan 70. Ya. Nah, dengan tenaga itu betul-betul sangat terbantu. Kenapa? Tahu persis kompetensinya. Itu diantaranya seperti itu. Di samping kita juga lulusan-lulusan yang betul-betul dari pelayaran, misalnya dari manajemen transportasi laut, walaupun sulit kalau yang mencari yang masih seperti itu. Ya. Baik.
Kira-kira ke depan pengembangannya seperti apa Pak APN ini Pak? Ini sudah ini sudah terjadwalkan. Jadi ini kan masih D3. Ini ke depan ini penambahan prodi baru sudah dalam proses. Terus ini dari segi pengembangan anunya ya, Pak. Terus akan jadi politeknik. Mudah-mudahan tidak sampai dengan 2 tahun sudah di politeknik. Seperti itu yang untuk hubungannya dengan kalau politeknik berarti jadi berapa program studi, Pak? politeknik kan minimal 3. Ya. 3 program studi. Jadi kalau sudah 3 program studi baru bisa ke politeknik, balik ke politeknik. Ya. Lah APN itu kan baru 2 yang sudah berjalan, lah 1 ini dalam proses. Kalau ini 1 ini proses sudah keluar. Kemarin juga hasil konsultasi dengan LLD wilayah 6 ya bisa diajukan. Institut Teknologi Telkom Purwokerto, penyelenggara pendidikan teknik, unggul dalam pengembangan sains teknologi dan teknik berbasis telematika. Ya. Jadi yang baru apa Pak program studinya? Manajemen transportasi laut. Ini sedang proses di Jakarta. Iya. Jadi manajemen transportasi laut. Jadi lebih mengurusi perjalanannya kalau begitu Pak ya? Iya, betul. Ya. Nah, mungkin masih ada yang ingin disampaikan Pak kepada masyarakat, mungkin harapan kerjasama dengan pemerintah, kepada para mahasiswa, kepada alumni, supaya APN Surakarta ini ke depan makin maju, bahkan ingin jadi politeknik, mudah-mudahan segera menjadi kenyataan gitu. Silakan Pak. Iya, jadi ini kan ya ini saat ini kan hanya proses pembelajaran yang agak terganggu. Ya. Karena ya semua mungkin se-Indonesia dengan adanya COVID ini kan pembelajaran tidak maksimal. Padahal di kampus kami kan sebenarnya ada beberapa alat praktek yang betul-betul harus dipakai sebenarnya, dari lab bahasa, lab bahasa Inggris dan seterusnya. Termasuk ya ini, jadi ini baru keluhan ya. Jadi termasuk kegiatan KKL yang selalu dilaksanakan dengan adanya seperti ini kan juga belum boleh seperti itu. Jadi ada beberapa mata kuliah yang tertunda. Nah, kalau harapannya dengan misalnya pemerintah, ya kami selalu ini kerjasama dengan perusahaan-perusahaan pelayaran yang ada di Indonesia. Nah, apalagi sekarang ini kan di Indonesia Timur ini kan dibuka pelabuhan-pelabuhan baru. Ya harapannya nanti mungkin ya tidak mengalami kesulitan lah untuk bergabung di pelabuhan-pelabuhan yang baru seperti itu. Ya, jadi kira-kira peluangnya masih besar Pak ya lulusan APN. Sampai saat ini Pak, lulusan APN sebenarnya kalau mau bekerja tidak ada yang menganggur. Ya walaupun ada 1-2 yang nganggur, setelah saya selidiki faktornya macam-macam. Misalnya saya kan juga sering ini jadi misalnya begini, sudah di Surabaya tanda tangan, tapi begitu ditugaskan di Kalimantan kadang mundur gitu loh. Misalnya kantornya di Surabaya, ditugaskan di Kalimantan mundur. Apalagi ditugaskan misalnya di katakanlah di Papua mundur. Padahal kan di Surabaya biasanya kan itu kan kantor pusatnya, cabangnya kan di mana-mana seperti itu. Ada tapi hanya 1-2 lah. Tapi mayoritas kalau memang dia lulusan pelayaran karena memang sudah niatannya memang ya bekerja di kompetensi pelayaran ya tetap pada bekerja. Sampai saat ini
Ya, bahkan kemarin contohnya begini, ada sebuah perusahaan ngebel ke kampus, masih punya alumni yang belum bekerja atau tidak. Ternyata kan saat cari-cari tidak ada, jadi habis gitu istilahnya seperti itu. Ya. Jadi itu di apa Pak? Hambatannya budaya atau jiwa kemaritiman gitu ya yang kurang. Jadi pengennya di darat aja. Enggak, mungkin itu sifatnya ya, mungkin yang spontanitas lah. Kalau Ya. yang atau katanya yang misalnya ada terus jadi nggak jadi, kan enggak ini sebenarnya. Ya. Baik, terima kasih sekali Bapak Dr. Andes Hardi MPD, Direktur Akademi Pelayaran Nasional Surakarta. Mudah-mudahan ke depan APN lebih maju, ya prestasinya terus Amin. meningkat dalam melayani masyarakat dan Amin. mengisi lapangan kerja yang peluangnya masih besar. Sekali lagi terima kasih Pak, sukses. Ye, sama-sama Pak. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.